Ayo kita belajar jarak jauh. Yuk kita gunakan media yang ada. Kerjakan tugas, jangan lupa berdoa, agar berkah bernilai ibadah. Jangan lupa makan dan berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat kepada anak-anakku. Setelah sekian lama berlibur di akhir semester Gasal kemarin, sudah tiba saatnya kalian memasuki semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di PJJ Prakarya kembali. Silakan disimak dan diikuti dan dipahami untuk pembelajaran prakarya di awal pertemuan, yaitu orientasi mapel prakarya, aspek pengolahan untuk kelas 8 SMP. Untuk selanjutnya, perencanaan pembelajaran jarak jauh aspek pengolahan mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP dengan materi pengolahan bahan pangan umbi, serealia, dan kacang-kacangan. Materi aspek pengolahan kelas 8 SMP apa saja? Di antaranya adalah 1. Pengolahan bahan pangan umbi, serealia, dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Materi 2. Pengolahan bahan pangan tersebut menjadi produk pangan setengah jadi. Dan materi yang ketiga, rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi. Yang keempat, pengolahan bahan pangan hasil samping. Pengolahan menjadi produk pangan dari bahan hasil samping umbi, serealia, dan kacang-kacangan. Sedangkan untuk buku yang kalian gunakan, ya, buku prakarya semester Gasal dan semester genap, silahkan dipinjam di buku di perpustakaan, ya, untuk dari buku wajib Kemendikbud untuk prakarya, yaitu kalian buka di halaman 109, ya, pengolahan untuk yang materi 1 dan 2. Untuk materi 3 dan 4 menggunakan buku semester 2. Selanjutnya, materi aspek pengolahan kelas 8, ya. Secara rinci setiap KD, ya, ada 4 KD. Ada 4 pasang KD, anak-anakku. KD 3.1 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. KD 4.1 mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman sesuai rancangan. Materinya apa yang dibahas? Di antaranya yaitu 1. Jenis bahan dasar, ya, bahan bantu dan bahan kemasan makanan. 2. Jenis alat dan kegunaannya. 3. Teknik dan langkah-langkah pengolahan. 4. Teknik pengemasan dan penyajian, ya. Selanjutnya, KD 3.2 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat.
KD 4.2 mengolah bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat. Materi yang akan dibahas: 1. Jenis bahan dasar, bahan bantu, dan bahan kemasan. 2. Jenis alat dan kegunaannya. 3. Teknik dan langkah-langkah pengolahan. Dan 4. Teknik pengemasan dan penyajian dari pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Selanjutnya, untuk pasangan KD 3.3 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi yang ada di wilayah setempat. Materi yang akan kita bahas ya diantaranya adalah yaitu sekitar tentang pengolahan bahan pangan ya setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan siap konsumsi. Materi yang dibahas: 1. Jenis bahan dasar, bahan bantu, dan bahan kemasan makanannya. 2. Jenis alat dan kegunaannya. 3. Teknik dan langkah-langkah pengolahan dari bahan tersebut. 4. Teknik pengemasan dan KD 3.4 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan atau umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. KD 4.4 pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan atau umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat, rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat ya. Ini KD yang terakhir. Mohon maaf, ini untuk 3.3 ini berpasangan dengan KD 3.4 ya, untuk pembuatan, penyajian, dan pengemasan dari bahan pangan setengah jadi menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. Kembali ke pasangan KD 3.4 dan 4.4 ya. Itu materi yang akan dibahas diantaranya: 1. Jenis bahan dasar, bahan bantu, dan bahan kemasan makanan. 2. Jenis alat dan kegunaannya. 3. Teknik dan langkah-langkah pengolahan. 4. Teknik pengemasan dan penyajian dari hasil pengolahan, yaitu bahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan atau umbi menjadi produk pangan. Ini untuk materi secara rinci setiap KD ya yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya anak-anak, dalam pembelajaran jarak jauh ini kita akan menggunakan media pembelajaran diantaranya ya, karena kondisi masih masa pandemi COVID ya, jarak jauh kita tidak lepas dari jaringan internet untuk menyambungkan komunikasi pembelajaran jarak jauh. Di antaranya yang kita gunakan yaitu dengan media sekolah digital, Google Formulir atau Google Classroom, kemudian email dan YouTube sebagai media pembelajaran dan pengiriman tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian. Kemudian belajar.id ya, dan kita nanti akan kita gunakan TV ya sebagai sarana
penunjang ya untuk Google Meeting. Kemudian WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi dalam setiap pembelajaran kita. Selanjutnya anak-anak, ini penting ya. Selama 1 semester ini nanti bentuk tagihan pembelajaran mapel prakarya yang harus kalian penuhi ya. Di antaranya A, nilai pengetahuan ya. Kalian harus tepat waktu ya, sungguh-sungguh mengikuti post-test, penilaian harian, penilaian tengah semester, 4 penilaian akhir semester, serta mengirimkan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian B, nilai keterampilan ya. Bentuk tagihannya mulai dari praktek, produk, proyek, portofolio. Ini nanti kalian kirim dalam bentuk dokumen ya, kemudian dikirim melalui Google Formulir ya. Mulai dari laporan yang memuat tentang proses, dokumen foto, lebih baik juga dalam bentuk video ya, untuk dikirim Google Formulir. Kemudian C, nilai sikap. Untuk nilai sikap yaitu tagihan nilai sikap spiritual dan sosial. Yang utama adalah kalian kehadiran ya, kehadiran dalam mengikuti PJJ harus tepat waktu. Demikian untuk bentuk tagihan pembelajaran mapel prakarya khususnya kelas 8 yang kalian harus penuhi selama 1 semester ini. Di akhir pertemuan ini ya, pesan saya, ingat dan semangat. 1, hadir ya, kehadiran, presensi dalam pembelajaran jarak jauh. Saya harapkan kalian tetap semangat dan tepat waktu mengikuti. 2, aktif dan tepat waktu mengikuti post-test, penilaian harian, dan tepat waktu mengirim tugas yang saya berikan ya, sehingga kalian tidak menumpuk ya, yang semakin banyak tugas-tugas sehingga nanti kalian akan keteteran sendiri. Ini hal-hal yang penting yang harus kalian perhatikan ya. Sekali lagi, hadiri, ikuti pembelajaran jarak jauh tepat waktu. 2, aktif dan tepat waktu mengikuti post-test, penilaian harian, dan tepat waktu mengirim tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira cukup. Sampai bertemu di pertemuan pertama pembelajaran prakarya untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa ku buka buku, ku raih ilmu dengan belajar sungguh-sungguh. Harus semangat biar jadi smart, lalu aku jadi